Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan. Nah, sebagai pengantar atau sebagai pendahuluan, jadi dinasti Abbasiyah itu dimulai pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang dimana pada saat itu memang dunia Islam itu mencapai pada puncak kegemilangannya, puncak eh, kegemilangan dalam keilmuan atau intelektual, puncak kejayaannya. Sehingga pada masa dinasti Abbasiyah itu disebut sebagai Golden Age, yang dimana pada saat itu memang pendidikan atau intelektual itu sangat diperhatikan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Nah, pada saat itu ilmu tafsir, qiraat dan juga kodifikasi dan lain sebagainya itu menjadi pusat perhatian utama pemerintah pada saat itu. Nah, sementara pada masa dinasti Utsmaniyah ditambah lagi terhadap perhatian terhadap pelestarian dan penyebaran mushaf Al-Quran yang semakin meningkat. Jadi pemerintah Utsmani itu berperan penting, punya peran yang penting dalam standarisasi penulisan mushaf dan perkembangan kaligrafi dan lain sebagainya. Masuk pada pembahasan genealogi dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmaniyah. Jadi sedikit pembahasan tentang bagaimana asal usul dari dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Utsmaniyah. Nah, dinasti Abbasiyah sendiri merupakan dinasti Islam kedua setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi sebelum dinasti Abbasiyah ini ada dinasti Umayyah yang setelah runtuh dilanjutkan pada dinasti Abbasiyah. Nah, jadi dinasti Abbasiyah itu berdiri pada tahun sekitar 750 Masehi atau 1302 Hijriah. Atau 132 Hijriah yang berpusat di Baghdad di Irak. Nah, nama dinastinya, nama Abbasiyah itu diambil dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan seorang paman Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dari keturunan Abbas inilah kemudian mendirikan pemerintahan baru dengan mengatasnamakan keluarga Bani Hashim. Jadi memang dinasti Abbasiyah itu diambil dari nama seorang pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib yang pada sebelumnya dinasti Umayyah itu kemudian diteruskan oleh dinasti Abbasiyah ini. Kemudian dinasti Utsmaniyah itu disebut sebagai kerajaan Turki Utsmani, yang disebut sebagai Turki Utsmani, yang berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil, yang didirikan oleh Utsman bin Erdogil, yang wilayah kekuasaannya itu meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace, kemudian menguasai Selat Dardanelles, Casablanca dan lain sebagainya. Nah, ketika putra kedua yang memimpin itu ketiga menggantikan sultan. Bahkan dalam perkembangannya pergantian itu juga diserahkan kepada sultan, saudara sultan, dan bukan kepada anaknya. Jadi sistemnya itu sistem kerajaan. Nah, kemudian apa saja kontribusi para khalifah dalam dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmaniyah itu terhadap perkembangan Al-Quran. Jadi para khalifah dinasti Abbasiyah dan juga Utsmani itu punya peran apa saja, punya kontribusi apa saja terhadap perkembangan Al-Quran. Nah, di sini sudah dijabarkan pada dinasti Abbasiyah mempunyai salah satu kontribusinya pada dinasti Abbasiyah itu adalah pendirian lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian seperti Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu adalah putra dari Syekh Harun Ar-Rasyid yang kemudian menjadi pusat penerjemahan, studi dan kitab Al-Quran dan kajian Al-Quran. Nah, juga pada masa Khulafaur Rasyidin itu
dan juga pada masa Al-Ma'mun itu, penulisan mushaf Al-Quran mengalami perkembangan besar. Sistem penulisan huruf Arab dengan titik dan harakat semakin disempurnakan untuk memudahkan pembacaan bagi umat Islam non-Arab. Nah, sedangkan di dinasti Utsmani itu juga punya kontribusi. Salah satu kontribusi besar yang dilakukan dinasti Utsmaniyah adalah standarisasi penyalinan dan percetakan. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu masih fokus pada penulisan, masih fokus pada pada kaligrafi dan lain sebagainya, khot nashi, dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan di dinasti Utsmani itu sudah mulai canggihnya percetakan setelah dinasti Abbasiyah itu runtuh, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Utsmani. Nah, di situ mulai canggih. Ada percetakan yang dimana pada masa dinasti Abbasiyah itu percetakan masih ditulis secara manual. Nah, dinasti Utsmani itu juga sudah canggih percetakannya. Nah, pemerintah Utsmaniyah juga mendirikan madrasah, masjid, dan lembaga tahfidz di setiap provinsi pada saat itu. Nah, juga para Sultan Utsmaniyah, para khalifahnya Utsmaniyah itu banyak memberikan beasiswa dari qori, hafiz, dan para peneliti Al-Quran. Jadi para qori, para peneliti, para hafiz, para penghafal Quran itu diberikan beasiswa untuk bersekolah oleh para khalifah dinasti Utsmani itu. Jadi banyak juga yang kontribusinya terhadap perkembangan Al-Quran. Ya, mungkin hanya itu, sekian dari saya penjelasan tentang perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Utsmaniyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.